Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batiar Akmal, NPM 2010045 dari kelas A, mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya. Yang pertama, penjelasan secara singkat macam-macam tanggung jawab di dalam lingkup Incoterm menurut Incoterm 2000. Yang pertama adalah EXW atau EXWork. Pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. Jika di dalam dokumen perdagangan internasional Anda terdapat istilah EXW atau EXWork, maka itu artinya pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan Anda beli. Sebagai pembeli, Anda juga memiliki tanggung jawab pada biaya pengangkutan dan juga biaya bongkar muat serta biaya lainnya yang berpotensi ada ketika dilakukan pengiriman barang. Yang kedua, FCA, Free Carrier. Pihak yang penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. FCA atau Free Carrier artinya pihak penjual akan bertanggung jawab terhadap perizinan ekspor sampai menyerahkan pada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam hal ini, pihak pembeli hanya akan membayar biaya pengiriman dan tugas serta tanggung jawab penjual akan selesai ketika pihak pembeli sudah menerima barang di pelabuhan. Yang ketiga, Fast Free Alongside Ship. Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Hanya untuk berlaku di transportasi air, Free Alongside Ship adalah pihak penjual yang mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan sudah siap didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan tersebut harus dibayar oleh pihak pembeli. Yang keempat, FOB, Free on Board, hanya berlaku untuk transportasi air. Istilah berikutnya adalah FOB, artinya pihak penjual lah yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang ini sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelahnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang kelima, CFR atau Charge and Freight. Pihak penjual menanggung jawab biaya sampai kapal yang memuat barang mendarat di pelabuhan tujuan. Tapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan ke keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air. CFR merujuk pada pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Yang keenam, CIF, Cost Insurance and Freight. Sama seperti CFR, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk membayar dan bekerja sama dengan asuransi. Asuransi yang diberikan juga menjangkau area risiko durasi perjalanan yang disebut dalam kontrak penjualan serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersama dengan BL dan dokumen lainnya yang diserahkan. Pembeli juga bertanggung jawab untuk pembiayaan asuransi suplemen tambahan yang tidak ditanggung oleh penjual dan tidak ada dalam kontrak penjualan dalam mengurus asuransi. Yang ketujuh, CPT, Carried by Tow. Pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba ke tempat tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai barang diserahkan ke pihak pengangkut. CPT dapat digunakan untuk segala jenis modal transportasi. Risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Setelah itu, tanggung jawab dan risiko menjadi milik pembeli. Yang ke-8, CIP, Carried and Insurance by Tow. Sama seperti CPT, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Carried and Insurance by Tow atau CIP adalah pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga risiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. CIP juga harus berpihak juga melalui export clearance, yaitu serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan untuk melakukan ekspor dan impor barang.
Yang ke-9 DAV, Delivered at Frontier. Pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Yang ke-10 DAS, Delivery Exit. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan untuk siap dibongkar. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli dan hanya berlaku untuk transportasi air. DIQ, Delivery Equine. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli dan hanya berlaku sebagai transportasi air. Yang ke-12 DDU, Delivery Duty on Path. Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan tetapi tidak termasuk biaya asuransi, biaya lain yang muncul sebagai biaya impor, cukai, pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Yang terakhir DDP, Delivery Duty Paid. Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, dan pajak dari negara pihak lain. Beli izin impor juga menjadi tanggung jawab penjual. Materi yang kedua adalah penjelasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli. Yang kedua, monopsoni. Yang ketiga, penguasaan pasar. Yang keempat, persekongkolan. Monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Monopsoni. Monopsoni adalah pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa yang tertentu. Penguasaan pasar. Penguasaan pasar sendiri pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga, membatasi peredaran dan penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasukan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga pasar yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir adalah persekongkolan.
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Sekian presentasi dari saya menjelaskan tugas di atas. Apabila ada kesalahan kata dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.